Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Nurhaliza dengan NIM 2201020079. Pada mata kuliah Technopreneurship kali ini, saya akan menjelaskan tentang solusi kreatif dan berkelanjutan pemanfaatan limbah kopi sebagai briket serbuk kopi. Polusi udara disebabkan oleh gas dan partikel yang dikeluarkan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar yang tidak efisien dan pembakaran terbuka limbah sisa pertanian atau perkebunan. Ada sumber alamiah yang berkontribusi terhadap pencemaran udara, yang mana awalnya disebabkan oleh aktivitas manusia. Polutan utama yang mempengaruhi kesehatan manusia antara lain partikulat di udara atau PM, ozon atau O3, dan nitrogen dioksida atau NO2, sulfur dioksida atau SO2, amonia atau NH3, dan senyawa organik volatil atau FOCS, serta karbon monoksida atau CO. Partikel halus di udara yang berukuran lebih kecil atau sama dengan 2,5 mikrometer yang dikenal dengan PM2,5 yang dapat memasuki jauh ke dalam lapisan paru-paru dan masuk melalui jaringan aliran darah mempengaruhi fungsi tubuh dan organ yang berbeda. Partikel dapat dihasilkan baik secara langsung seperti karbon organik, karbon hitam, partikel mineral, debu rem, dan keausan ban atau terbentuk dari atmosfer dari beberapa zat polutan yang dihasilkan seperti CO, SO2, NO2, FOCS, dan juga NH3. Berikut adalah data 10 provinsi dengan kualitas udara terburuk di Indonesia per 27 Oktober tahun 2024. Yang pertama ada Kalimantan Barat, yang kedua ada Kepulauan Riau, ketiga ada Jawa Barat, keempat ada Jawa Timur, yang kelima ada Riau, keenam Sumatera Barat, ketujuh Bengkulu, 8 Jawa Tengah, 9 DKI Jakarta, dan yang terakhir adalah Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, pada rentang 0 sampai 50 memiliki kualitas udara yang baik. Rentang 51 hingga 100 berarti kualitas udara sedang, dan rentang 101 hingga 200 kualitas udara tidak sehat yang bersifat merugikan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kualitas udara sangat tidak sehat pada rentang 201 hingga 300 dapat meningkatkan resiko kesehatan pada kelompok yang sensitif. Sementara, kualitas udara berbahaya pada rentang lebih dari 300 dapat merugikan kesehatan secara serius dan perlu penanganan yang cepat. Kalimantan Barat, Kepulauan Riau yang menempati posisi kedua terburuk di Indonesia dengan indeks kualitas udara 91. Kemudian di posisi ketiga ada Jawa Barat dengan indeks kualitas udara 80 dan disusul dengan Riau. Ini artinya tidak ada wilayah yang memiliki kualitas udara berbahaya, namun tetap saja polusi akan terus meningkat jika kita tidak merawat dan menjaga udara sekitar kita dengan baik. Pembakaran arang menggunakan tempurung kelapa atau yang lainnya menghasilkan asap yang cukup tebal. Hal tersebut membuat pencemaran udara semakin bertambah dan udara di sekitar kita semakin memburuk. Briket dari ampas kopi menghasilkan asap yang lebih sedikit dibandingkan menggunakan tempurung kelapa. Hal ini disebabkan oleh kandungan air yang rendah. Dengan kadar air yang minim, bahan bakar terbakar lebih sempurna sehingga menghasilkan sedikit asap. Yang kedua, briket ampas kopi dipadatkan dengan tekanan yang cukup tinggi. Hal ini membuat partikel-partikel ampas kopi saling menempel erat, sehingga menghasilkan kerapatan massa yang cukup tinggi. Yang ketiga, ampas kopi mengandung banyak karbon yang berasal dari biji kopi. Minum kopi setiap hari sudah menjadi rutinitas yang tak bisa terpisahkan dari kehidupan sebagian orang. Sebagian besar masyarakat, sebanyak 37%, bahkan mengaku mengonsumsi 2 gelas kopi dalam sehari. Sementara, masyarakat yang memiliki toleransi kafein tinggi bisa meminumnya lebih dari 2 gelas kopi sehari. Tercatat ada yang mengonsumsi 3 gelas kopi sehari sebanyak 27%, 4 kali sebanyak 5%, hingga lebih dari 4 kali sebanyak 1%. Manfaat yang akan kita dapatkan adalah untuk memanfaatkan ampas kopi sebagai bahan bakar alternatif dalam usaha menghasilkan energi biomasa dan mendapatkan biobriket terbaik yang dihasilkan dengan metode densifikasi untuk nilai kalor dan laju pembakaran yang terbaik. Nilai kalor. Nilai kalor adalah jumlah energi panas yang dilepaskan dari suatu bahan bakar ketika ada unsur-unsur kimia bahan bakar tersebut dioksidasi.
Nilai kalor mempengaruhi efisiensi pembakaran briket atau mempersingkat waktu pembakaran. Semakin tinggi nilai kalor, maka semakin baik kualitas briket tersebut, sehingga jumlah briket yang digunakan untuk pembakaran semakin kecil. Nilai kalor sangat menentukan kualitas briket. Semakin tinggi nilai kalor, maka semakin baik pula kualitas briket yang dihasilkan. Nilai kalor mempunyai pengaruh terhadap efisiensi pembakaran briket atau menjadikan pembakaran menjadi lebih sempurna. Limbah ampas kopi mengandung hidrokarbon yang menjadi kandungan penting sebagai bahan baku pembuatan energi alternatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahnam pada tahun 2019, kandungan air dalam limbah ampas kopi lebih dari 40% dan harus dilakukan pengeringan untuk menurunkan kadar air sehingga di bawah 10% sebelum proses pembriketan. Mengapa briket ampas kopi ini menarik? Ampas kopi menarik dikarenakan beberapa alasan, yaitu yang pertama, ramah lingkungan. Briket ampas kopi membantu mengurangi volume sampah organik dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Briket ini juga memiliki aroma kopi yang wangi saat dibakar. Yang kedua, sumber energi alternatif. Briket ampas kopi dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, menghangatkan ruangan, atau bahkan sebagai bahan bakar industri kecil. Selain itu, briket ini juga sangat multifungsi, dapat digunakan sebagai bahan bakar, mengurangi limbah, dan juga mengurangi polusi udara. Berikutnya ada proses produksi. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan seperti contohnya ampas kopi yang kita dapatkan dari kedai-kedai kopi yang ada di daerah sekitar kita. Kemudian kita memerlukan bahan pengikat. Bahan pengikat berfungsi untuk mengikat partikel-partikel ampas kopi agar menjadi padat. Beberapa bahan pengikat yang umum digunakan antara lain seperti tepung kanji, pati jagung, molasses, tanah liat, atau getah pohon seperti getah pinus. Setelah ampas kopi dikumpulkan, kita perlu mengeringkan ampas kopi agar kadar airnya menjadi rendah. Setelah itu, ampas kopi dicampurkan dengan bahan-bahan pengikat seperti yang saya sebutkan tadi. Setelah dicampurkan, maka adonan sudah siap dan kita tinggal melanjutkan ke pembentukan briket dan kemudian briket tinggal dikeringkan. Analisis SWOT briket ampas kopi. Pada bagian strength, yaitu yang pertama adalah ramah lingkungan. Briket ampas kopi merupakan produk yang sangat ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah kopi yang biasanya terbuang percuma. Yang kedua, potensi pasar yang luas, baik untuk rumah tangga, UKM, hingga industri dapat menjadi target pasar briket ampas kopi. Yang ketiga, harga yang terjangkau. Bahan baku utama briket ampas kopi mudah didapatkan dan juga relatif murah. Yang keempat adalah nilai tambah. Selain sebagai bahan bakar, briket ampas kopi juga dapat memberikan aroma khas kopi yang disukai banyak orang. Yang kelima ialah inovasi. Briket ampas kopi dapat terus dikembangkan dengan berbagai inovasi seperti penambahan bahan lain untuk meningkatkan kualitas pembakaran atau pengembangan produk turunan. Berikutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ialah kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau belum familiar dengan produk briket ampas kopi. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi produk ini mungkin masih terbatas, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki kesadaran tinggi akan produk ramah lingkungan. Yang ketiga ialah persaingan. Terdapat produk sejenis seperti briket arang atau briket dari bahan biomasa lainnya yang sudah lebih dikenal di pasaran. Yang keempat adalah ketergantungan pada pasokan ampas kopi. Ketersediaan ampas kopi yang stabil sangat penting untuk menjamin produksi briket secara terus-menerus. Berikutnya ada opportunities atau peluang. 1. Kebijakan pemerintah yang mendukung. Yang kedua, kenaikan harga bahan bakar atau fosil. Yang ketiga, pertumbuhan bisnis kopi. Yang keempat, peningkatan kesadaran akan lingkungan masyarakat. Yang terakhir ada ancaman. Fluktuasi harga bahan baku tambahan. Jika terdapat bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan briket, fluktuasi harga bahan baku tersebut dapat mempengaruhi harga jual produk. Yang kedua, perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah terkait energi atau lingkungan dapat berdampak pada bisnis briket ampas kopi. Yang terakhir, munculnya pesaing baru. Kemungkinan munculnya pesaing baru dengan produk yang serupa atau yang lebih inovatif. Dalam produk briket ampas kopi ini, saya memiliki beberapa target pasar.
Yang pertama seperti rumah tangga. Pengguna kompor tradisional, mereka yang masih menggunakan kompor arang atau kayu dapat beralih ke briket ampas kopi sebagai alternatif yang lebih bersih dan juga efisien. Yang kedua adalah usaha kecil menengah atau UMKM. Warung makan, restoran, banyak yang menggunakan arang sebagai bahan bakar. Briket ampas kopi dapat menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan dan juga hemat biaya. Yang terakhir adalah orang-orang yang senang berpergian untuk kegiatan outdoor seperti camping. Briket ampas kopi ini dapat menjadi alternatif yang sangat bagus sebagai bahan bakar yang praktis dan juga ramah lingkungan untuk kegiatan camping ataupun berkemah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai solusi kreatif dan berkelanjutan pemanfaatan limbah kopi sebagai briket serbuk kopi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.